Em, Baik, teman-teman, selamat datang kembali di segmen Benah Diri. Tepatnya pada malam hari ini kita akan lanjut ke episode kelima. Pekan lalu kita udah ngebahas tentang toxic positivity dan pekan hari ini kita akan membahas tentang salah satu fenomena di masyarakat yang juga sering terjadi atau mungkin kita pernah mengalami menjadi korbannya atau mungkin kita pernah menjadi pelakunya. Ya, yang dimana pekan kemarin kita udah ngebahas tentang toxic positivity dan juga kita udah membahas tentang apa bedanya positive thinking dan juga toxic positivity. And today ya kita akan ngebahas tentang victim blaming. Apa itu victim blaming? Nah, kita akan ngebahas itu secara singkat, kurang lebih nggak insya Allah sekitar 20 sampai 30 menit. After itu teman-teman boleh untuk bertanya. Seperti biasa kakak izin untuk share screen ya teman-teman. Sebentar ya. Baik, teman-teman, kita akan membahas malam hari ini tentang victim blaming. Nah, victim blaming ini apa sih sebenarnya? Nah, victim blaming ini teman-teman semua itu adalah sebuah sikap yang menyalahkan korban atau bisa disebut juga sebagai sebuah sikap yang dimiliki oleh seseorang yang seringkali menyalahkan korban dari kejahatan atau kejadian-kejadian buruk yang menimpa si korban. Nah, victim blaming ini teman-teman semua itu sering banget dialami oleh masyarakat khususnya di negara Indonesia. Atau mungkin khususnya seringkali ini terjadi di sebuah wilayah yang mungkin di situ masih belum aware tentang mental health atau belum aware dengan kesehatan mental orang lain atau bisa dikatakan juga ini sering kali terjadi kepada keluarga kecil kita atau mungkin dalam lingkup keluarga kayak keluarga inti seperti itu seperti ayah, ibu dan keluarga yang lain seperti itu. Nah, victim blaming ini adalah sebuah sikap atau kondisi di mana kita itu memblaming atau menjustifikasi atau kita membuat orang lain itu menjadi down. Dengan apa? Dengan menyalahkan si korban. Aku kan coba memberikan satu analisa atau satu contoh, ya, satu analogi atau salah satu contoh kepada teman-teman semua. Misalkan di sini ada seseorang yang dirinya itu mengalami, mohon maaf sekali, perampokan seperti itu. Nah, ketika orang ini mengalami perampokan, alih-alih mendapatkan dukungan atau support dari orang-orang sekitar, justru malah orang-orang sekitar itu menyalahkan begitu. Makanya dong kamu ini harus lebih hati-hati lagi. Makanya kamu nggak boleh untuk keluar dengan menggunakan pakaian-pakaian yang seperti ini. Makanya barang-barang berharga ditinggal di rumah dan seterusnya. Nah, ini namanya victim blaming. Seringkali ini terjadi ya, itu malah membuat si korban itu semakin jatuh dan semakin terpuruk. Bayangkan ketika kita menjadi korban dari kejahatan. Atau mungkin kita pernah mendengar satu cerita atau satu berita yang pernah memberitakan tentang seorang perempuan yang dimana itu mengalami kasus, mohon maaf sekali ya, pemerkosaan misalkan. Ketika mengalami kasus pemerkosaan itu, orang-orang malah justru menyalahkan, ya wajar lah diperkosa, pakaiannya begini, wajar kamu dilecehkan, pakaian kamu seperti ini. Padahal teman-teman, di satu sisi mungkin ya, tanda kutip, mungkin pakaian itu bisa menjadi pemicu. Akan tetapi itu tidak bisa menjadi sebuah penyalahan atau blame terhadap orang yang sedang menjadi korban. Nah, mirisnya victim blaming ini sering banget terjadi. Ya, ini sering banget terjadi di kalangan masyarakat atau mungkin kita juga pernah kayak gitu. Atau misalkan nih yang lebih sering lagi yang kita lihat pelaku bullying gitu. Korban bullying. Alih-alih kita mendukung korban bullying atau malah justru atau bahkan kita harusnya memberikan apa ya solusi begitu ya. Seringkali malah kita menyalahkan korban bully. Kamu sih nggak melawan, kamu sih orangnya diam aja dan lain-lain. Sebenarnya teman-teman, dalam satu sisi niatnya baik, akan tetapi caranya tidak baik. Caranya salah. Nah, victim blaming ini lebih cenderung menyalahkan korban daripada mencari solusi atau daripada menyalahkan si pelaku. Ya, teman-teman harus paham itu. Nah, mungkin di sini ada yang pernah menjadi korban seperti itu. Misalkan,
Ada orang yang eh, sedang putus cinta gitu ya. Sedang putus cinta, kemudian setelah itu dirinya mengalami depresi. Setelah itu dia tidak mau makan, badannya kurus. Terus tiba-tiba kita di tengah kondisi mental si korban ini ya, korban ghosting ini yang sedang tidak stabil, kita datang, makanya dong kamu tuh jangan pacaran lah. Sebenarnya itu nggak salah, niatnya bagus. Cuman disampaikan dalam situasi dan kondisi yang tidak tepat. Ya, ini namanya victim blaming. Dan ini sering terjadi di masyarakat kita. Atau mungkin kita pernah menjadi korban. Nah, sering kali yang menjadi, kalau aku sih ya, itu menjadi korban dari victim blaming orang orang tua gitu ya. Atau orang-orang yang udah dewasa di sekeliling aku zaman zaman itu gitu di ketika aku kecil atau ketika aku tinggal di desa waktu itu. Itu sering banget ketika jatuh nih dari sepeda gitu ya. Kemudian dikatakan, makanya dong jangan ngebut-ngebut. I know ya, penyebabnya itu pasti karena ngebut gitu ya. Cuman aku saat itu nggak butuh itu gitu loh. Oh, ibaratnya orang itu sudah merasakan sakit, ditambahi dengan sakit lagi dengan cara disalahkan. Mungkin teman-teman pernah mengalami hal itu. Nah, ini namanya victim blaming. Yang dimana lebih fokus ya, atau sikap kita itu lebih fokus kepada menyalahkan. Menyalahkan siapa? Menyalahkan korban, bukan menyalahkan pelaku. Apalagi pelaku-pelaku kejahatan yang sangat-sangat sadis gitu ya. Misalkan pelaku-pelaku kejahatan yang berkaitan dengan tadi ya, mau pemerkosaan, perundungan, atau perampokan. Makanya dong hati-hati bawa barang jangan kayak gini dan lain-lain. Malah disalahkan. Bukan malah ditenangkan, tapi disalahkan. Ini namanya victim blaming. Ya, mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang menjadi pelakunya. Nah, sorry. Nah, apa itu efeknya ketika orang itu mengalami victim blaming? Pertama, tentu teman-teman yang harus kalian pahami adalah efek dari victim blaming ini, orang-orangnya itu akan eh orang-orangnya itu akan mengalami mental yang down. Ya, dia harusnya mendapat dukungan, tapi justru dia mendapatkan atau tertimpa satu hal yang cukup berat, gitu ya. Ibaratnya ditimpa dua kali, teman-teman. Ditimpa oleh em, masalah itu, masalah inti ya, misalkan korban kejahatan, kemudian setelah itu mental dia itu tertimpa lagi dengan penyalahan-penyalahan dari orang-orang di sekitar kita. Nah, ini yang salah. Ini yang sering kali terjadi. Nah, efeknya apa? Mental down. Yang kedua, para korban itu jadi tidak mau untuk sharing, tidak mau untuk bercerita, tidak mau untuk mengadukan, atau tidak mau untuk menyampaikan kebenaran. Karena ketika dia menyampaikan kebenaran, yang dia dapatkan bukan sebuah dukungan, tapi sebuah penyalahan-penyalahan. Ya, sebuah hal yang justru bahkan menyudutkan korban, yang justru menjadi beban bagi korban. Mungkin teman-teman kalau pernah melihat kasus-kasus ya di televisi, kenapa nggak speak up, kenapa kok diem aja, dan seterusnya. Maka aku selalu tertuju kepada satu hal, apa itu lingkungan. Bagaimana kedekatannya dengan orang tua, bagaimana kedekatannya dengan warga sekitar, bagaimana kedekatannya dengan teman-teman atau sahabatnya. Kenapa dia sampai tidak berani untuk speak up? Kenapa dia tidak berani sampai untuk bercerita? Seringkali kita tidak mau bercerita, karena apa? Di blame. Kita cerita di blaming, kita cerita disalahkan, disalahkan, dan disalahkan. Nah, ini efeknya. Jadi dari sisi psikologis atau mental dari si korban itu tertekan akibat jadi korban pelaku kejahatan. Yang kedua, tertekan lagi mentalnya oleh orang-orang sekitar. Dan yang ketiga, yang ini sering banget terjadi kalau teman-teman lihat di berita-berita televisi, korban itu jadi tidak mau terbuka. Dia tidak mau terbuka, dia tidak mau menceritakan tragedi-tragedi yang ada pada dirinya. Gitu. Nah, ini sangat jauh dari nilai-nilai Islam, teman-teman. Sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Islam itu adalah agama yang benar-benar menjunjung tinggi yang namanya keadilan, menjunjung tinggi yang namanya kebenaran. Ya, alih-alih ketika ada orang cerita, kita coba membantu, tapi malah kita menyalahkan. Dan ketika kita menyalahkan orang lain, tidak mau menceritakan kebenaran. Nah, di sini perintah Islam jadi tidak terwujud. Apa perintah Islam? Menegakkan kebenaran. Bagaimana kebenaran itu bisa ditegakkan ketika seseorang itu tidak mau menceritakan realita yang terjadi. Efeknya sangat luar biasa. Kalau teman-teman lihat korban bully kok malah nggak di nggak mau terbuka gitu ya, nggak mau speak up, atau korban pemerkosaan sudah beberapa tahun baru berani speak up, atau mungkin korban-korban apa kejahatan kenakalan yang lain lah ya, kejahatan-kejahatan yang lain, kenapa nggak berani speak up? Salah satunya adalah ketika dia cerita seringkali disalahkan. Mungkin teman-teman pernah mengalami
nggak nyaman cerita dengan orang tua gitu ya, nggak nyaman cerita dengan seseorang. Kenapa? Karena ketika cerita bukannya malah em, mendapatkan dukungan, tapi seringkali disalahkan. Pernah nggak kalian kayak gitu? Dan aku pernah dulu. Tapi sekarang udah nggak pernah, alhamdulillah. Nah gitu teman-teman. Nah, efeknya sangat luar biasa. Ya. Jadi secara mental mereka tertekan. Yang kedua, mereka jadi tidak mau menyampaikan kebenaran. Dan ketika kebenaran itu tidak berani disampaikan, maka kebenaran tidak bisa ditegakkan. Dan parahnya lagi teman-teman, ini akan memberikan efek longgar kepada para perilaku kejahatan, para pelaku kejahatan atau para orang-orang yang jahat yang sudah melakukan pemerkosaan misalkan atau orang-orang yang sudah ngebully gitu. Kenapa? Ya bagaimana si pelaku bisa dihukum ketika seseorang yang menjadi korban itu tidak bercerita gitu. Ya, maka efeknya sangat-sangat luar biasa sekali, banyak banget. Justru aku melihat ini sebagai sebuah circle atau bukan circle ya. Apa namanya? Sebuah lingkaran yang dimana lingkaran ini tuh harus diputus agar kebenaran itu bisa muncul. Kayak teman-teman eh apa mungkin lihat tanah ya, tanah yang disemen gitu. Tanah yang disemen itu kan nggak ada tumbuhan sama sekali, nggak bisa tumbuh. Nah, semennya itu harus dihancurkan. Semen itu harus dihancurkan agar tumbuhnya eh, tumbuhannya itu tumbuh atau tumbuh rumput begitu. Nah, sama. Ini halnya kayak gitu. Jadi harus ada yang berani speak up dan harus ada yang mau mendengarkan. Ya, toh. Harus diputus gitu. Apa ya? Harus dipecahkan lah sebuah hal yang apa? Ini yang sulit untuk diungkapkan ketika tidak ada orang yang mengungkapkan. Ini victim blaming. Jadi di sebuah masyarakat ini ternyata kenapa orang yang jahat bisa santai dan orang yang menjadi korban tidak mau bercerita? Salah satunya adalah seringkali terkena victim blaming. Dan ini mungkin relate dengan teman-teman semua. Dan saya juga relate dan saya pernah mengalami hal itu begitu. Maka victim blaming ini harus teman-teman hindari. Dan ketika nanti ada orang yang ingin menceritakan, jangan bervictim blaming, jangan menyalahkan bahkan gitu. Even kita tahu dia salah, misalkan dia ceroboh, tapi pada saat itu dia nggak butuh itu. Dia tidak butuh di blame. Dia tahu dia salah. Dia tahu bahwasanya dia itu melakukan kesalahan dan dia harus memperbaiki itu. Ya, terkadang orang-orang itu lupa bahwa bukan hanya kita sebagai pendengar yang bisa berpikir. Para korban juga mereka bisa berpikir. They have brain ya, dia punya otak dan dia juga punya feel, dia juga punya perasaan, dia punya hati gitu loh. Jadi jangan sampai seolah-olah ketika kita menyalahkan orang lain, itu cuma kita yang bisa mikir. No guys. Ya, mereka juga bisa mikir ya. Jadi cukup berikan dukungan dan tenangkan saja tanpa melakukan blaming. Nah, dari mana itu bisa muncul? Bagaimana sifat atau sikap ya, sorry, sikap victim blaming ini bisa muncul? Itu berawal dari mentalitas. Nah, mentalitas ini dari mana? Ya, salah satu hal yang paling berpengaruh itu adalah perihal pola asuh. That's why aku selalu menyatakan teman-teman, kalian harus harus belajar tentang ilmu parenting gitu. Ya, harus belajar tentang ilmu parenting. Kenapa? Karena ketika seseorang atau anak kecil itu tumbuh dalam didikan yang salah, tumbuh dalam sebuah lingkungan yang salah, maka yang akan terbentuk itu adalah sebuah mentalitas yang salah juga. Nah, ketika kecil teman-teman, di dalam bukunya Glenn Doman, salah satu ahli saraf gitu ya, ahli otak juga namanya Glenn Doman, dan juga dia aktif di dunia peranak-anakan ya, dia aktif di apa meneliti tentang otak anak-anak Down syndrome, anak-anak autism, dan teman-teman bisa cari Glenn Doman begitu. Nah, di situ dikatakan sebenarnya usia yang paling besar pertumbuhan otaknya itu adalah di usia 0, kita nggak baca 0 sampai 6 tahun. 50% otak itu diisi di usia-usia itu. Maka kakak selalu bilang, teman-teman, kalian harus belajar ilmu parenting. Kalian harus belajar ilmu parenting. Kalian harus belajar ilmu parenting. Nah, sayangnya teman-teman, ilmu parenting ini atau sebuah pendidikan ini tidak bisa hanya dikaitkan dengan knowledge atau teori saja. Kalian harus tahu bagaimana bersikap kepada anak kecil. Bagaimana kalian harus bersikap adil kepada anak kalian. Membentuk sebuah mentalitas. Sehingga tidak hanya sekedar menyampaikan knowledge kepada anak kalian, tapi memberikan pelajaran, pengajaran, dan sikap bagi anak-anak kalian. Nah, contohnya apa Kak? Kok ini bisa dikatakan berawal dari mentalitas? Contohnya adalah mungkin teman-teman ketika kecil atau mungkin hari ini melihat ada orang tua yang ketika anaknya jatuh dari sepeda, apa yang dikatakan oleh mereka? Tuh kan udah disuruh hati-hati, sekarang malah jatuh dan seterusnya.
ya kan? Atau yang paling lucu lagi, seringkali apa? Ketika anak itu jatuh, kemudian kepalanya misalkan terkena tembok, apa yang muncul di mulut dari orang tua seringkali muncul apa? Dan yang lucu tuh mereka beberapa kali gitu ya, atau mungkin ada beberapa orang yang mengatakan bahwasanya yang salah itu temboknya, temboknya dipukul gitu ya, atau kesandung jatuh karena suatu barangnya yang disalahkan gitu. Itu mentalnya kayak gitu, itu terbentuknya kayak gitu. Jadi ketika dia besar, dia selalu berpikir ini harus ada yang disalahkan, ini harus ada yang disalahkan, ini harus disalahkan. Kenapa? Karena aku sejak kecil diajarkan mentalitas seperti itu. Maka mentalitas menyalahkan ini kayaknya tumbuh dari lingkungan juga, tumbuh dari lingkungan. Ya, maka dari teman-teman belajar untuk tidak menyalahkan ya, dan kita harus belajar ilmu parenting agar kita bisa tahu bagaimana kita bersikap kepada anak-anak kita nanti, anak-anak kalian juga, gitu ya. Itu, nah hal sederhana itu bukan hanya sekedar membentuk pola pikir, tapi membentuk mental. Ketika dewasa dia akan cenderung menyalahkan sesuatu hal, ketika sebenarnya dia salah misalkan dia memang salah tapi dia nggak akan introspeksi, dia akan malah menyalahkan yang lain, menyalahkan yang lain, atau kepada satu hal yang seperti kita saya sampaikan, ketika nanti ketika ada anak yang jatuh dari sepeda malah cenderung menyalahkan anaknya. Nah nanti ketika dewasa orang itu kan cenderung kayak gitu, alih-alih berempati, alih-alih memberikan dukungan, dia akan menyalahkan juga. Maksudnya baik, tujuannya baik, tapi tidak tepat ketika disampaikan pada saat-saat yang seperti itu. Tidak tepat ketika disampaikan ketika orang itu sedang bersedih, sedang berduka, dan sedang mengalami mental yang sedang tidak stabil. Nah, ini berawal dari mentalitas. Di awal di mentalitas itu sejak kita kecil. Nah, maka kalau teman-teman merasa ini ada dalam diri kalian, sebenarnya kalian tidak salah 100%. Pertama, eh yang mendidik kalian ya bukan diri kalian sendiri, tapi lingkungan gitu ya. Kemudian yang kedua, mungkin kalian belum tahu tentang bagaimana mentalitas ini bisa terbentuk. Itu ya bisa dipahami ya, teman-teman semua. Jadi semuanya berawal dari mentalitas. Kalian harus paham akan hal ini. Jadi semuanya nggak, sikap manusia, kemudian perilaku manusia, mental manusia itu bukan hanya dibentuk dari apa ya, atau bukan hanya tiba-tiba muncul, bukan dari tanpa sebab kenapa kita bersikap seperti itu. Itu muncul karena apa? Mentalitas, pendidikan, kemudian pola asuh gitu. Ada satu hal yang melatar belakangi. Kita pernah bahas tentang diri kita di hari ini adalah hasil dari diri kita di masa lalu, ya kan? Dan diri kita di masa depan itu hasil daripada ikhtiar pilihan apa yang kita lakukan di hari ini. That's point, kalian harus paham itu. Ya kan? Nah, maka teman-teman, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa victim blaming itu bisa terjadi dan marak di masyarakat ini? Yes, salah satunya adalah mentalitas pola asuh dari orang tua. Dan maka teman-teman, kan depan kita akan ngebahas tentang toxic parenting, insya Allah ya. Insya Allah ya, insya Allah, tapi teman-teman. Aku harus cari data dulu. Tapi memang satu hal yang harus teman-teman pahami, mentalitas itu penting, jadi bentuk sedari kita kecil. Kita jangan menjadi manusia yang juga tutup mata ya, bahwasanya ya ini memang banyak terjadi di lingkungan kita. Justru ini harus membuat kita lebih aware dan lebih kayak, oke aku harus belajar supaya apa siklus ini tuh tidak terus terjadi gitu, sehingga ke depan generasi-generasi itu tidak memiliki mental atau sikap victim blaming, tapi lebih kepada sikap dan mental yang membangun ketika ada orang yang sedang berduka atau sedang sedih atau sedang mengalami sebuah musibah begitu. Nah, seringkali juga teman-teman, satu hal yang aku sedih ketika sesama seorang muslim itu malah apa ya, bukan husnuzon, suuzon. Contoh, orang itu tuh rumahnya kemalingan, wajar. Orangnya banyak maksiat, orangnya tidak rajin sedekah, orangnya pelit ya, dan seterusnya. Padahal teman-teman, untuk menjustifikasi apakah itu musibah dan azab, kita nggak bisa menjustifikasi dari sudut pandang kita. Musibah dan azab itu satu hal yang berbeda, teman-teman. Azab itu adalah satu hal kesengsaraan atau hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Dan musibah itu diterima oleh semua orang beriman ataupun tidak beriman gitu ya. Kita spesifik malam hari ini kita akan membahas tentang orang-orang yang beriman. Musibah itu menimpa semua orang beriman, termasuk para nabi, para aulia, para rasul, semuanya terkena musibah. Dan tujuannya untuk apa? Musibah adalah untuk menguatkan keimanan orang-orang beriman. Sehingga teman-teman semua, ya kita nggak boleh ketika kita melihat orang lain terkena satu hal yang menurut kita itu buruk, kita nggak boleh menggunakan sudut pandang itu azab. Tapi kita harus menggunakan sudut pandang itu adalah musibah, ujian untuk meningkatkan derajat diri di sisi Allah. Tapi ketika
kita yang tertimpa sebuah musibah, mungkin kita bisa jadikan itu sebagai bahan introspeksi, kayak aku ngelakuin dosa apa ya? Jangan-jangan ini azab ya? Itu boleh agar kita introspeksi dan berbenah diri. Gitu. Nah, balik lagi teman-teman. Ini tentang mentalitas. Jadi jangan sampai mentalitas ini justru mentalitas jelek atau negatif ini justru terjadi pada diri kita. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Dan ada 5 sikap kita pada korban. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, Kak, lalu kita harus seperti apa dong supaya kita tuh bisa bersikap yang tepat ya kepada korban yang mungkin itu ada di sekitar kita. Atau mungkin kita pernah mendengar ada orang yang mengalami perlakuan yang tidak baik, yang tidak senonoh gitu ya. Atau mungkin ada teman kita yang mengadukan satu hal kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita tidak perlu banyak berbicara, tapi coba tenangkan korban terlebih dahulu. Pokoknya teman-teman nggak perlu banyak ngomong, nggak perlu banyak ceramah, nggak perlu banyak nasihatin. You must apa ya, berusaha ya. Kamu harus berusaha untuk menenangkan. Ya, ketika dia menangis, beri dia ruang untuk dia menangis. Karena menangis, teman-teman, itu adalah salah satu ekspresi, sederhananya ya, nangis itu salah satu ekspresi ketika ya hati dan pikiran kita itu sedang rumit, sedang ya serumit-rumitnya dan kita sudah tidak sanggup lagi menahan itu, maka kita akan menangis. Dan ketika menangis, itulah kenapa ketika menangis kita selesai gitu ya, itu lebih plong, lebih lega begitu. Karena kita berhasil mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, yang tidak bisa kita ungkapkan dengan perilaku, atau tidak bisa kita ceritakan, yang berujung kepada nangis. Udah nggak kuat, udah rumit banget, udah berat banget. Ujungnya apa? Nangis. Dan ketika nangis, semuanya terasa lebih ringan. Atau mungkin teman-teman juga pernah ketika setelah menangis gitu ya, karena ada masalah gitu, seharian malamnya nangis, tiba-tiba ngantuk, tenang, dan tidur. Nah, dalam Al-Quran aku ada ayat yang tentang ini, tapi aku lupa. Ya, kita nggak ngebahas ke sana. Tapi yang jelas, kalau orang itu sedang nangis, beri dia ruang. Beri dia ruang, jangan bilang apa, jangan nangis, udah jangan nangis. Nggak. Kita udah bahas kemarin bahwasanya ungkapan-ungkapan jangan nangis, ungkapan-ungkapan seperti itu jenisnya, itu bukan untuk membuat korban lebih aman, tapi membuat kita lebih nyaman. Kenapa? Karena mungkin kita tidak nyaman dengan korban yang menangis, atau kita memang tidak terbiasa untuk mendengarkan orang-orang yang sedang menangis dan bercerita kepada kita. So, ketika kayak teman kita, sahabat kita, ya sedang mengalami sebuah musibah, kamu cukup tenangkan, elus dadanya, dengarkan ceritanya, atau apa, beri dia ruang untuk menangis. Ya. Kemudian yang kedua, validasi pengalaman dan perasaannya. Jangan meragukan apalagi menyepelekannya. Jadi ketika dia bercerita, ketika dia menyampaikan ceritanya, menyampaikan kronologinya, atau menyampaikan apapun berkaitan dengan apa yang dialami, please jangan kalian bantah dulu. Jangan kalian bantah, jangan kalian, masa sih, mana buktinya? Jangan dulu. Jadi ketika dia bercerita, orang itu terkena musibah, anggaplah mohon maaf, kena rampok, atau mungkin karena apa, pemerkosaan gitu. Kalian jangan tanya, masa sih? Memang di mana korban? Jangan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang seakan-akan menyangkal, seakan-akan kalian nggak percaya. Jangan. Cukup validasi ceritanya, dengarkan dulu. Teman-teman, orang-orang yang sedang dalam fase itu merupakan orang-orang yang mentalnya sedang tidak stabil. Kalau dia sedang bercerita, jangan dibantah. Jangan minta buktikan dulu, jangan minta ini dan itu. Dengarkan dan validasi dulu. Catat saja poin-poinnya, yang sampai nanti ketika dia tenang, baru kamu bisa tanyakan begitu. Tapi ketika dia sedang ini, jangan banyak tanya. Validasikan saja. Jangan minta bukti dan tidak usah. Kamu catat aja poin-poin yang diceritakan, sampaikan kepada kepolisian, biar polisi yang mencari pembuktiannya. Itu ya. Kemudian yang ketiga apa? Hindari pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban. Itu penting. Maksudnya apa, pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban? Nah, seakan-akan pertama tadi ya, kita nggak boleh kayak kita nggak percaya. Nah, yang kedua, ketika kita mendengarkan itu, kita nggak boleh seakan-akan kita nggak percaya, terus kita kayak menyudutkan korban. Nah, masa sih, kan kamu tadi begini gitu. Nah, masa begitu, apa ya? Kamu tadi pakai pakaian apa? Kok bisa diperkosa yang gitu? Nah, itu seakan-akan ingin menyudutkan korban. Nah, maka pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu dihindari. Dihindari. Jadi jangan sampai ketika korban itu sedang bercerita bla bla bla, terus kita malah memberikan sebuah pertanyaan yang menyudutkan dan membuat dia jadi enggan untuk bercerita. Nah, itu nggak boleh kayak kita. Nah, yang keempat, jangan menaruh beban pembuktian pada korban saja. Nah, tadi sudah saya jelaskan, jangan letakkan apa ya, jangan meminta korban untuk langsung membuktikan.
Jangan, biarkan nanti kepolisian yang akan membuktikan itu. Nah, yang kelima, dan ini adalah poin penting yang harus teman-teman pahami ketika terjadi sebuah musibah itu, cobalah untuk belajar melihat sebuah musibah atau masalah ataupun kesedihan yang dialami oleh korban itu, ya, dia cerita kepada kita, cobalah menggunakan, kalian mendengarkan dan menyikapi sebagaimana korban itu merasakan. Artinya, kita coba melihat dari perspektif korbannya, jangan melihat dari perspektif kita. Nah, kenapa begitu? Karena penting teman-teman. Pada saat itu ketika kita mendengarkan, kita mungkin sedang perasaan happy atau kita perasaan senang gitu ya. Yang dimana itu agak kurang produktif atau kurang sama ya perasaannya dengan para korban. Makanya ketika teman-teman sedang mengalami hal itu, please untuk coba lihat situasi dan kondisi itu dari sudut pandang korban, bukan dari sudut pandang kita sebagai orang yang mendengarkan. Kalau kita mungkin sedang happy, sedang baik-baik saja, terus kita melihat masalah itu dari sudut pandang kita yang sedang happy, maka kita akan menyepelekan, akan merendahkan dan menganggap masalah itu adalah masalah yang kecil. Padahal masalah itu adalah masalah yang besar bagi orang yang sedang bercerita. Maka coba melihat ya, atau memposisikan diri kalian itu sebagai korban. Sehingga akan timbul yang namanya empati. Akan timbul sudut pandang yang tidak memblaming. Tapi justru akan timbul sudut pandang yang akan mendukung. Seperti itu. And the last slide, aku pengen tanya ke teman-teman. Jadi ketika kalian semuanya mendengarkan cerita ya, dari saya, dari kakak. Apakah dunia ini menurut kalian adalah tempat yang adil bagi semua orang? Apakah orang baik kebal dari hal buruk? Apakah hal buruk banyak menimpa orang-orang buruk? Apakah kita bisa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi pada diri kita? Apakah ada orang yang terbebas dari musibah dalam hidupnya? Silakan tulis di kolom komentar dengan jawaban ya atau tidak. Satu kata aja. Ya atau tidak. Aku pengen tahu sejauh mana teman-teman memahami materi ini. Yes or no itu aja. Tidak. Enggak. Teman-teman yang lain? Silakan ditulis di kolom chat. Cuman dengan jawaban ya atau tidak. Tidak. Yes guys. Tidak. Kita akan coba bahas satu-satu pertanyaannya. Jadi, apakah dunia ini adalah tempat yang adil bagi semua orang? Jawabannya tidak. Tidak, guys. Dunia ini bukan tempat yang adil. Itulah kenapa Allah ciptakan pengadilan akhirat, Allah ciptakan surga dan neraka. Kalau cuma mengandalkan pengadilan dunia, nggak akan pernah ada adilnya. Apakah orang baik kebal dari hal buruk? Tidak, guys. Ada orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin menjaga barangnya, menjaga auratnya, menjaga tubuhnya. Tapi faktanya masih ada hal buruk terjadi pada diri mereka. Artinya tidak kebal. Tidak ada korelasinya sebuah kejadian buruk dengan perilaku orang lain. Tidak semua ada korelasinya. Gitu ya. Orang yang sudah baik, ini mohon maaf yang coret-coret. Ya, jadi orang yang baik nggak otomatis dia kebal dari hal buruk. Nah, apakah hal buruk hanya menimpa orang-orang buruk? Tidak juga. Faktanya para nabi juga Allah berikan musibah, Allah berikan ujian. Artinya orang yang diberikan ujian itu belum tentu dia orang yang buruk. Apakah kita bisa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi pada diri kita? Tentu tidak. Kita bisa mengikhtiarkan yang terbaik, ya. Tapi kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada diri kita. Dan apakah ada orang yang terbebas dari musibah dalam hidupnya? Jawabannya tidak. Jangankan kita. Para rasul, para nabi yang tadi agak sebutkan ya, para ambia, itu semuanya ada musibah. Ada masalah, ada ujian. Dan ujian itu bukan untuk membuat kita lemah sekali lagi, tapi untuk membuat kita lebih kuat dan iman kita lebih stabil. Seperti itu. And then guys, thank you. Dan itulah materi pada malam hari ini. Berapa menit? Kurang lebih sekitar 30 menit. Thank you teman-teman semua yang udah mau mendengarkan di slide yang singkat, tapi mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat bagi kalian. This is victim blaming. Jadi tidak semua kejadian itu kita menyalahkan korban. Ya di satu sisi mungkin korban salah, tapi saat itu kita tidak berhak untuk nge-blaming atau menyalahkan korban secara langsung seperti itu. And then guys, if you have question, ya silahkan berikan pertanyaannya. Kita buka 3 pertanyaan pada malam hari ini. One, dua lagi. Ada yang mau ditanyakan?
Untuk benar diri kita coba sesingkat mungkin ya teman-teman kelasnya. Jadi kakak buka 3 pertanyaan tentang victim blaming. Silakan bertanya. Satu, ada lagi? Kak Mustika, Kak Susan, Kak Nurdin, Kak Sekar, Kak Hati, Kak Adis, Kak Eva, Kak Derisa, atau Kak Ayu? Boleh. Silakan. Oke, kalau nggak ada, kita ke Kak Bella. Silakan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Dengar warahmatullahi. jelas nggak suaranya? Jelas, jelas. Jelas. Ya, izin ya Kak, tanya dari apa yang udah Kakak jelaskan tadi. Itu saya pengen nanya Kak, apakah orang yang sulit meminta maaf ataupun haus validasi itu termasuk dari kategori yang Kakak jelasin tadi nggak? Maksudnya efek dari itu tadi. Masuk Kak? Efek apa? Paham nggak sih Efek dari pertanyaannya? victim blaming? Enggak juga. Beda, Iya, beda, beda. 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 Nggak termasuk victim itu. Nggak termasuk. Beda. Victim blaming itu lebih kepada sikap yang menyalahkan. Bukan bukan dia tidak meminta. Enggak, bukan guys. Bukan. Beda, beda, beda posisi. Kalau orang yang Soalnya, tidak mau meminta maaf itu seringkali itu adalah ketika dia melakukan kesalahan, ya, terus dia tidak mau disalahkan, gitu kan ya. Nah ini beda. Nah victim blaming itu ketika ada orang lain bercerita atau mengalami sebuah musibah, kita sebagai orang luar ini cenderung menyalahkan dia, menyalahkan korban. Jadi bukan ketika orang itu melakukan kesalahan, tapi orang lain yang sedang mengalami musibah terus kita ngeblame. Bosnya musibah itu terjadi karena kesalahan orang yang menjadi korban. Jadi beda. oh, jadi fokusnya kayak ke kita gitu ya. Iya, ke kita, bukan ke orang lain. Jadi bukan termasuk ini. Jadi kenapa dia sulit minta maaf? Banyak sekali. Nanti kita bahas di pertemuan ke-7 atau ke-8 ada namanya inferior ya. Dalam tubuh manusia namanya inferior sehingga dia merasa this have a power gitu ya. Dia punya kekuatan, dia punya ya orang lain nggak punya dan itulah yang membuat mereka tuh tidak mau untuk minta maaf dan merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Nanti kita bahas di episode 7 kalau nggak ada 8. Kalau pekan depan episode 6 kita bahas tentang toxic parenting dan kayaknya ya maybe 7 atau 8 deh untuk berkaitan dengan inferior itu. Dan nanti mungkin akan ketemu jawabannya di sana Kak. Kak, terus gimana cara misalkan kita nih sebagai orang yang mungkin udah Kakak kan ngebahas tadi masa itu penyebabnya kan, misal dari pola asuh yang menyebabkan kita menyalahkan orang lain. Itu yang saya tangkap ya dari kakak tadi. Nah, gimana kalau misalkan itu udah tertanam ke diri kita dan kita sulit untuk membebaskan diri dari itu? Gimana tips untuk kita belajar pelan-pelan supaya itu tuh nggak ada di diri kita lagi? Gitu, Kak. Karena kalau Oke, udah terbentuk dari kecil ataupun udah terbentuk dari pola asuh kan agak sulit ya, Kak. Nah, itu gimana? baik. Pertama harus Kak Bella dan teman-teman pahami bahwasanya manusia otaknya itu fleksibel. Fleksibel. Kita bukan robot yang ketika kita di style A kita nggak bisa berubah. No guys. Kita bisa berubah. Kita fleksibel dan kita tidak tidak seperti robot yang kaku yang begitu terus sampai dia rusak. Enggak. Kita fleksibel, kita bisa berubah. Dan otak kita itu akan mengikuti perubahan-perubahan yang kita lakukan. Gitu, itu yang pertama. Kalian harus paham itu. Kemudian kedua, mungkin teman-teman paham tentang konsep growth mindset and then our fixed mindset. What the meaning if what the meaning is growth mindset gitu ya. Yang dimana kita tuh otak kita itu mau untuk belajar, enggak fixed mindset. Contoh fixed mindset seperti apa? Kita fixed mindset itu tuh apa? Fixed mindset itu adalah ketika otak kita menganggap bahwasanya kita itu tidak mau untuk berkembang, kita nggak mau belajar, kita nggak bisa apa-apa, kita udah fix kayak gini gini aja gitu. Kita nggak mau menerima masukan orang lain, kita nggak mau untuk membuka pikiran kita terhadap solusi atau saran dari orang lain gitu ya. Itu fixed mindset. Nah, dalam diri manusia itu ada dua, ada yang punya fixed mindset, ada juga yang namanya growth mindset. Nah, growth mindset inilah yang harus teman-teman pahami. Apa itu mindset untuk kita tuh bisa berubah. Ketika kita sadar we have a problem, kita punya masalah, dan ada satu hal sikap kita yang nggak baik, ya kita harus berubah, we have chance ya, kita harus berubah dan kita harus berusaha untuk merubah itu. Karena ketika kita tidak mau untuk berubah ya, atau kita denial kayak aku nggak bisa berubah kak karena ini udah lama udah begini dan begini, nah you have fixed mindset not growth mindset.
gitu ya. Padahal kakak jelaskan di step satu tadi bahwasanya manusia itu otaknya berubah-ubah, fleksibel, tergantung dari apa yang kamu pelajari, tergantung dari kebiasaan yang kamu bentuk. Itu otak manusia. Jadi nggak bisa kayak misalkan nggak bisa diubah, no guys, nggak semua orang bisa berubah. Ya, setiap people bisa berubah. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana caranya agar ketika udah tahu nih otak manusia bisa berubah. Yang kedua, kita harus punya growth mindset. Yang ketiga, lalu gimana Kak stepnya supaya aku bisa berubah? Nah, pertama, kamu harus sadar bahwasanya apa yang kamu lakukan itu adalah satu hal yang salah. Jadi jadi kan 3 poin ya. Yang ketiga adalah ya caranya gimana? Tiga A berarti ya. A, teman harus menyadari bahwasanya oke, aku salah ya, ya, aku salah, aku nggak bisa nih nerusin kayak gini. Nah itu yang pertama. Tapi kalau kamu tidak menerima bahwasanya kamu salah, kamu tidak mau disalahkan, kamu tidak menyadari kamu salah, maka sulit untuk kamu berubah. Ya, maka pertama kali orang-orang kalau ke psikolog ataupun ke psikiater lah katakanlah ya, itu ketika dia berobat, ketika dia ini, satu hal yang harus dilakukan, ya aku salah. Nah dengan salah itu dia akan mau untuk berubah. Karena dia menyadari bahwasanya dia salah ya, bahwasanya dia lakukan selama ini salah dan dia tidak pengen terjebak dalam kesalahan itu. Maka pertama itu, akui bahwasanya kamu salah. Kemudian yang kedua, what next? Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengakui kesalahan atau yang B ya, kita harus mulai untuk membuka diri berkaitan dengan hal-hal yang ingin kita rubah. Contoh, yang ingin kita rubah adalah berkaitan dengan sikap. Nah, kita harus memulai untuk membuka diri untuk kayak belajar tentang hal itu. Kemudian kita harus terima masukan dari orang lain. Kita juga harus berusaha untuk mempraktekkan pelan-pelan gitu ya. Dan yang ketiga atau yang C itu adalah dengan cari circle yang tahu tentang proses yang sedang kamu jalani. Itu penting banget. Ya, circle atau lingkungan itu bisa membuat kita bertumbuh atau sebaliknya, itu justru akan membuat kita semakin down. Ya, makanya ketika kamu ingin berubah, 3 step itu yang harus kamu lakukan. Jadi akui kamu salah. Yang kedua, pelajari open minded ya, buka pikiran kamu berkaitan dengan apa yang menjadi masalah kamu. Kemudian yang ketiga, cari circle. Circle yang nggak seperti apa ya, seperti yang kamu alami kemarin gitu ya, atau kamu nggak bisa berubah karena kamu memiliki sifat yang victim blaming. Nah, circle kamu jangan circle yang victim blaming juga, tapi circle yang membangun. Gitu. Itu ya. Kabel. Ini itu 3 hal itu sih. Kalau kamu bisa menguasai atau bisa melakukan itu semua, ya pelan-pelan bisa diubah kok sebenarnya. Kak boleh Gitu. menanggapi nggak Kak? Boleh, silakan. Kak, kan lupakan. Astagfirullah. Bentar, mana tadi Kak? Hmm. Oh ya ini. Itu itu kan dari pandangan si pelaku nih. Terus berarti itu bukan mas gimana ya? Nggak terfokus juga ke korban gitu ya Kak? Maksudnya pandang kakak nggak kenapa kakak nggak menjelaskan sikap bentuk dari korban itu harus begini begini begini. Jadi atau memang ini nih dikhususkan untuk pelaku aja? Paham nggak Iya, maksud khusus pertanyaan? untuk pelaku. Khusus untuk pelaku. Makanya judulnya victim blaming. Kalau Ya. judulnya kalau misalkan bukan victim blaming mungkin nggak akan ke pelaku. Karena judulnya victim blaming ya seperti ke kita. Kita nggak ngebahas tentang misalnya kita jadi korban nih. Apa yang kita lakukan ya? Apa yang bisa kita lakukan sebagai korban? Orang lagi sedih, orang lagi ya mungkin nggak terlalu banyak bisa dilakukan. Dan fenomena yang dialami oleh masyarakat itu seringkali masalahnya di apa? Di pelaku. Makanya tadi aku udah jelaskan tentang efek daripada victim blaming. Jadi kan luas ya cakupannya, satu masyarakat, satu apa ekosistem manusia gitu itu bisa rusak karena victim blaming. Ya, jadi Jadi fokusnya kalau kenapa? lanjut Kak. Lanjut lagi nggak apa-apa. Jadi apa? Jadi kalau misalkan kita ngerasa emosi sama si pelaku itu nggak apa-apa. Ya nggak ada Emosi masalah. itu bukan Emosi. marah-marah ya Kak. Maksudnya bukan cuma marah tapi kayak Hmm, kesal, iya, enggak wajar, wajar. kayak Ya wajar. wajar kan? Iya, kesel wajar ketika kita lagi sedih kok malah disalah-salahkan ya wajar kita kesel. Dan itulah kenapa aku bilang tadi bahwasanya ketika kita jadi victim blaming itu pengaruhnya kepada seseorang yang menjadi korban tadi. Apa pengaruhnya? Apa salah satu efeknya? Ya dia jadi makin tertekan. Dia jadi makin nggak terbuka. Alih-alih dia menceritakan sebuah kebenaran, tapi justru dia tertekan dan tidak mau bercerita. Kenapa? Karena tidak nyaman. Gitu. Ya wajar. Gitu Kak Bel.
itu ada efek samping, astagfirullah, kayak apa. Itu ada efek yang menurut kakak sampai ke bahaya nggak kalau kita terus-terusan menyalahkan orang itu, meskipun orang itu kayak Tadi aku udah bahas beberapa poin kan ya tentang efek itu. apa ya. Lah, coba ada nggak kamu ingat nggak ada slide tentang efek victim blaming tadi? Apa ya, nggak kelihatan kak, maaf. Nah, ini banyak aku udah jelasin satu siklus ya yang terjadi ketika orang itu melakukan efek blaming. Bahkan kakak udah jelasin tentang pelaku yang semakin merajalela bisa jadi kejahatan gitu ya. Kemudian si korban bisa menjadi tertekan dan tidak menyampaikan kebenaran. Jadi kayak Oh satu iya. sebuah lingkaran, aku bilang gitu. Ya kan? Iya, iya, ya, lupa, lupa. Nah, itu Oh ya udah Kak, saya apa? kayak waktu tadi Kakak ngejelasin soal ini, apa contoh anak kecil yang naik sepeda. Jadi saya Ah, kayak ingat begini Kak, saya jadi keinget saya ini termasuk pelaku atau enggak ya? Karena mm, saya kan deket juga sama anak kecil kan Kak. Maksudnya mm, ada hubungan dengan anak kecil, sering main-main juga. Terus saya tuh punya kebiasaan ngomong gini kalau dia itu lagi jatuh gitu ya, atau lagi kesandung dan yang lain, tuh mm. saya sering ngomong sakit enggak gitu kan. Terus dia bilang sakit. Nah, saya itu kebiasaan ngomong nggak apa-apa ya, sakit itu bentar aja kayak gitu. Sebentar doang nih rasa sakitnya, nggak apa-apa ya gitu. Nah, itu menurut kakak kata-kata kalimat kayak gitu termasuk nggak? Enggak, Nggak. Jadi nggak ada aman. unsur menyalahkan di situ. Jadi aman kayak gitu. Aman, nggak ada unsur menyalahkan mutlak. Hmm. Jadi ketika anak kecil itu sering kali disalahkan, nanti ketika orang lain salah dia akan mencari kesalahan orang lain. Eh, Bukan sekedar orang lain salah ya. Ketika ada orang lain melakukan sebuah kesalahan atau dia mendapatkan sebuah musibah, pasti yang dicari ini salahnya apa? Ini salahnya di mana? Salah kamu kan? Nah, gitu, gitu. Itu nggak bagus kayak gitu. Berarti menyalahkan benda-benda itu nggak boleh ya, Kak? Nggak boleh. Kamu bisa tanya ke orang ahli parenting mana aja dalam sisi psikologi ataupun Islam, nggak boleh menyalahkan benda. Nakal banget di temboknya, misalkan. Dindingnya nakal lah. Dinding nakal. Itu nggak bisa dibenarkan. Ketika ada orang itu, misal anak itu jatuh ya, atau mungkin kepala yang terbentur dengan dinding, ya ketika nangis ya udah tenangin aja gitu. Terus ketika sudah reda, lain kali hati-hati gitu mainnya. Nanti kalau nggak hati-hati, ini kepalanya terbentur lagi seperti itu. Tapi tenangkan dulu sampai dia memang tenang, dia menceritakan, "Oh, cerita tadi ini ya begini begini," gitu. Misalkan anak-anak kan kayak gitu. Udah dengarkan terus, ya ya udah nggak apa-apa ya lain kali hati-hati. Ya itu gak usah kayak, "Oh iya ini temboknya nakal, pukul temboknya," lah. Nggak kayak gitu guys. Kak, Itu sering banget. kalau misal Kak, ini masih kedengaran nggak Kak? Soalnya di sini Kedengeran, hujan. kedengeran, kedengeran. Mendengar? Suara Hmm. kapan nggak kedengar? Ini Kak, kalau tadi kan Kakak cuma jelasin ini kata-kata atau kalimat yang negatif-negatif dari pelaku. Ada nggak pelaku itu yang mencerminkan kata-kata yang positif, tapi sebenarnya itu tuh nggak baik gitu Kak? Paham nggak maksudnya? Itu pekan lalu dibahas. Pekan lalu itu dibahas. Kamu tonton aja rekamannya Toxic Positivity. Kamu nggak datang kan? Itu dibahas. Yang kemarin ya? Ya, di pekan lalu. Itu bahas 1 jam itu ngebahas itu. Itu masuk ke segmen Benahi Diri episode 4 tentang Toxic Positivity. Kamu bisa lihat di sana. Ah iya, film Joker. Ada kaitannya. Joker kan ada satu istilah yang orang baik yang apa disakiti gitu ya. Bisa aku pernah beberapa kali ya analisa film itu dan ketika belajar tentang victim blaming ini sepertinya ada salah satu penyebabnya ya. Kompleks penyebabnya kenapa bisa jadi seorang Joker itu. Tapi salah satu penyebabnya bisa victim blaming.
Ketika dia kena musibah, ketika dia dibully, ketika dia kena perundungan, direndahkan, dia nggak mendapat dukungan, justru dia malah disalah-salahkan. Sehingga ketika dia berusaha jadi orang baik, ternyata jadi orang baik nggak mendapatkan kebaikan kan gitu ya. Dan dia merasa dunia nggak adil dan dia melakukan hal seperti itu. Nah kurang lebih kayak gitu. Efeknya bisa sejauh itu guys. Amo, sabar ya kak, yuk. 2 minggu lagi lah, kalau nggak 3 minggu lagi, bentar kakak lihat catatan dulu ya. Kan depan toxic parenting. Terus pekan depannya lagi apa ini? Em, Inner voice ya. Kita kayak self talk gitu. Itu pekan depan episode 7, episode 8 apa ya? Mana catatanku? Ah, pekan ke-8 kayu. Inferioritas. Ya, kita akan membahas itu. Dan episode 9 tentang self healing. Episode 10 ya sih kayaknya sampai episode 10 terakhir. Segmen mental health ini mungkin sampai episode 10. Next kita ngebahas apa Kak? Belum tahu. Yang jelas masih ada kaitannya dengan ya mindset and then mental health seperti yang sudah kita bahas. Self improvement berkaitan dengan hal itu. Aku pengen ngebahas tentang sistem berpikir manusia ya, sistem satu, sistem 2 yang saat ini sedang aku coba pelajari lagi. Jadi teman-teman kakak kayaknya pernah deh ngejelasin tentang sistem satu atau sistem 2 ke teman-teman MoveUp atau di hari aku lupa. Kakak beli bukunya lagi yang versi cetakan terbaru ya kalau nggak salah. Itu segini tuh belinya. Ada 600-an lebih hanya membahas tentang bagaimana sistem berpikir satu dan sistem berpikir dua itu bekerja. Segini nih, ada 625 atau 630 halaman gitu. Dan saat ini sedang kakak pelajarin. Ya yang kemarin kakak lihat di, kalau kamu lihat di story kakak ya, itu yang segini dicetakan yang terbaru. Itu banyak beberapa revisi. Segini, cuma ngebahas tentang sistem berpikir satu dan sistem berpikir dua. Kalau teman-teman ingat, mungkin kakak pernah menyampaikan di Move Up, di Ngaji, atau di Hai, aku lupa. Udah, kamu telat kan? Udah Kak Via, kamu sih telat. Kita kalau di benah diri 205, 20.05 kita udah go. Ya kenapa Kak Via? Kak, masih masih Hmm. boleh nggak, Kak? Boleh ya, 4 menit lagi jam 9 kita kelarin. Oke. Kak, ya, kan lupa lagi, Kak. Astagfirullah. Kenapa kenapa? Eh, oh ya, ini Hmm. ingat. Kak, Kak, tadi kan kita nggak boleh menyalahkan orang, gitu kan, kata-kata. Wait. Artinya Harus dibenerin dulu tuh. apa? Nggak boleh menyalahkan orang lain yang menjadi korban musibah atau orang lain yang sedang tertimpa sebuah musibah. Ngerti ya? Oke. Kalau menyalahkan dalam pengadilan, dalam sidang, itu boleh. Jadi harus dilurusin dulu. Ingat ya, di logical fallacy, salah Oke, satu oke, syarat oke. Ya, mendeskripsikan sesuatu itu harus apa? Harus tidak kalimat. boleh yang lain tuh bisa kemungkinan-kemungkinan yang lain tuh masuk gitu. Ya. Eh, maaf ya, sorry. Oke, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini, terus dalam artinya kita tuh nggak boleh menyalahkan, jangan kita deh, orang lain aja. Ya, Hmm, berarti kalau misalkan seseorang itu nggak boleh menyalahkan secara mutlak korban ya, Kak? iya, Nggak boleh menyalahkan secara mutlak, nggak boleh. nggak boleh. Oke. Kak, ya kamu juga sih, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kan tadi udah dibahas. Terus, Ketika orang terus itu kalau dia sedang salah sedang gimana? ketika dia sedang salah apa? Contohnya salahnya gimana? Misalkan kasih contoh. Misalkan Kak, kalau misalkan dia memang salah, terus Hmm. kalau dia didiemin terus nanti dia ngelunjak gimana? Iya, salahnya apa? Jelasin dulu. Kan posisinya dia jadi korban. Kalau jadi korban, salah korbannya apa? Hmm. Ayo. Ini
contohnya nih ya Kak, kayak Contoh, ini masuk nggak ya ke arah contoh ini? Eh, apa ibu-ibu misalkan ya, dia sen kiri tapi belok kanan gitu. Nah itu kalau misalkan orang lain menyalahkan dia terus jatuh, orang orang ibu-ibu tuh misalkan jatuh, nah itu gimana? Boleh nggak menyalahkan? gini, menyalahkan itu bukan pada saat terkena musibahnya, bukan terkena ketika Iya ketika juga kecelakaan. Paham nggak? enggak. Kalau kamu memperhatikan yang kakak jelaskan dari awal, gitu ya. Pertama gini, Hmm. yang harus kamu pahami, yang tidak dibolehkan adalah menyalahkan pada saat orang itu kena musibah. Itu yang pertama. Berarti Ini yang setelah kedua, itu boleh. dengerin dulu Kabel, biar nanti gak timbul pertanyaan lagi. Ya, jadi itu yang nggak boleh. Jadi dalam kasus kayak kita jadi korban itu nggak boleh. Nah, kalau seperti kasusnya Kak Bella, ya kemudian dia belok, orang lain dia jatuh, orang lain kecelakaan, dia jatuh, maka itu bisa dikatakan orang itu sebagai pelaku sebenarnya. Kenapa itu bisa terjadi ya? Karena dia salah. Dia sebagai pelaku ketika dia melakukan kesalahan itu, orang lain juga menjadi korban. Gitu. Nah, cuman memang ketika ibu itu kita katakan sebagai pelaku nih karena kelalaiannya misalkan. Nah, kita nggak bisa juga langsung ketika dia sedang sakit-sakit terus dicaci maki itu kan salah ya nggak bisa. Ketika dia sakit dia bawa dulu ke rumah sakit, sembuhkan dulu, barulah setelah itu kita beritahu lain kali hati-hati ibu, jangan begini dan seterusnya. Gitu. Tapi sebenarnya dalam satu sisi dia sebagai pelaku. Benar kata Kak Denisa ya. Oh ya. Kak Denisa benar itu sebagai pelaku karena kecelakaan itu terjadi karena kesalahan dia, karena kelalaian dia. Orang lain jadi korban. Kan gitu. Oke, Kak. Nah, tapi saya masih penasaran Kak, satu. Hmm. Pada saat apa kita boleh mengucapkan kata kamu salah? Aku nggak setuju sih dengan kalimat kamu salah. Apapun kalau dalam kondisi jadi korban ya. Misalkan kayak, aku nggak tahu ya, kayak nggak tahu gimana maksud Kabila itu. Ketika orang itu menjadi korban kok bisa salah itu gimana gitu. Kalau misalkan jadi kayak ibu tadi, itu kan sebenarnya dia pelaku. Cuman dia memang lagi celaka, kecelakaan tanda kutip musibah. Ya kita selamatin dulu nyawanya gitu. Nggak akan mungkin dia lagi cengep-cengep gitu ya, lagi sesak napas terus kita salahkan kan nggak mungkin juga kayak gitu. Ya, ya dia kalau memang dia salah bawa dulu ke rumah Kalau sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, dia sembuh, dia baikan, baru kita sampaikan Bu hati-hati ya lain kali, jangan begini, nanti bahaya bagi orang lain gitu. Tapi pastikan dia sembuh dulu gitu loh. Nah, dalam perspektif Kak Bella nggak tahu yang salah itu korban itu kenapa bisa disalahkan gitu. Aku nggak belum nyampe. saya itu masih bingung sama penjelasan kakak. Yang maksud saya apakah kita itu benar-benar nggak boleh mengucapkan kata itu Contoh gini, di sederhana kayak gini. situasi lain? Contoh gini, ada orang yang berpakaiannya minim, anggaplah. Nah, kemudian ketika dia minim pakaiannya, mohon maaf diperkosa orang lain. Terus Hmm, kamu menyalahkan si korban karena pakaiannya minim. enggak juga. Hah? Ya di sisi itu mungkin menjadi penyebab, tapi mungkin kalau saya di kondisi itu nggak mungkin langsung menyalahkan. Cuman maksud saya Nah, itu Kak, berarti kita sama sekali nggak boleh mengeluarkan kata-kata itu dengan situasi apapun gitu. nah, ini ada penjelasan bagus dari Kak Denisa. Pisahin dulu objeknya itu pelaku apa korban. Kalau korban, validasi ketika dia bercerita. Balik lagi ya, ini konteksnya ke korban, bukan ke pelaku. Hmm, Ya, bukan ke pelaku kejahatan, bukan ke pelaku bully, bukan ke pelaku pemerkosaan, tapi korban dari kejahatan, korban dari bully, korban dari pemerkosaan. Konteksnya, kita nggak boleh victim blaming itu. Kalau dia pelaku, otomatis disalahkan gitu loh. Ya kan? Tapi kalau korban, ya kita validasi masa kita mau menyalahkan korban yang dibully misalkan, atau kita menyalahkan korban yang ditabrak, atau kita menyalahkan korban yang diperkosa. oke, Oh, nggak? paham, paham. Yang Jadi benar. kata, jadi maksud kakak kita hanya boleh menyalahkan pelaku aja, gitu. Iya, dalam konteks itu. Dalam konteks itu. Dalam konteks pelaku dan korban ya maksudnya. Dalam kejahatan-kejahatan, bully, pemerkosaan dan lain-lain lah. Dalam konteks itu, korban jangan disalahkan karena yang salah adalah pelakunya. Even kamu tahu mungkin karena pakaiannya minim. Even kamu tahu karena mungkin dia bawa perhiasan sehingga dirampok. Kamu gak usah menyalahkan. Dia tahu kok dia juga berpikir.
Dia juga punya perasaan, dia punya pikiran, dia punya hati. Ketika dia sedang mengalami musibah, nggak usah di blaming. Cukup validasi ada ceritanya. Validasi ada cerita dan apa pengalaman yang dia rasakan. Validasi. Nggak perlu kamu menyalahkan dia. Gitu. Karena faktanya kalau misalkan Kak Bella bilang, itu makanya lain kali harus pakai pakaian yang nutup aurat ya. Faktanya orang yang nutup aurat juga masih ada yang diperkosa. Ya kan? Atau ada orang yang udah rumahnya dikunci pagar hati-hati masih juga dirampok. Nah, artinya jangan menyalahkan korban. Korban itu cuma perlu didukung, bukan perlu di-blame. Bisa dipahami? Kabel harus dipisahkan dulu. Tadi ya, seperti kata Kak Denisa, objeknya dia pelaku atau korban. Gitu. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Kak Bella? Hmm. Saya pernah nggak ada Bisa, suaranya, bisa, Kak Bella. bisa, Kak. Lagi mencerna. Oh, oke. Oke. Bentar. Saya pernah nyebrang terus ada motor yang lawan arus hampir nabrak. Dia yang marahin saya. Gimana tuh ya? Dia yang salah. Yang Ya, jelas itu dia yang ini salah. tidak boleh saya. Misal kalau Kak Bel tiba-tiba di jalan di dia catcalling, itu yang salah orang catcalling nggak bisa nyalahin. Oh, itu yang salah orang yang catcalling nggak bisa nyalahin misal karena Kak Bella cantik, jadi boleh di catcalling. Nah, itu logikanya kayak gitu. Bisa. Paham nggak? Udah selesai yang udah pada masuk. Paham nggak Bel? Jadi itu tidak boleh. Apa? Gimana? Oh, ini Kak. Apa? Apa Kak Bel? Bentar. Stop Hah? dulu. Suaranya nggak jelas. Ya. Kak, kalau misalkan ada korbannya itu, ini termasuk ke cara mendengarkan kan ya Kak. Terus kalau misalkan pelaku lagi korbannya itu datang ke kita terus cerita dan mana ya bahasanya itu ya, bisa nggak sih kita kayak gini Kak, bisa nggak sih kita itu kayak ngomong kamu nggak, pelaku itu nggak salah sepenuhnya, cuman kamu juga nggak salah sepenuhnya, itu Nggak. termasuk Ya, di boleh fase nggak? itu nggak boleh. Di fase itu kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kalau mau dia jelas-jelas korban, aku tahu Nggak kasusnya boleh. apa. Ketika dia tidak salah sepenuhnya, misalkan. Ini gara-gara di ghosting sama pacarnya, misalkan. Misalkan nih kayak gitu. Nah, ketika dia cerita sama kamu nggak bisa untuk kayak bilang kayak gitu. Dia tuh perlu validasi untuk dia bercerita sampai dia keluar semua unek-unek gitu ya. Dia tuh mikir kok. Manusia tuh berpikir guys, yang mikir tuh bukan kita saja. Mereka yang jadi korban tuh juga punya pikiran, punya hati. Tuh. Jadi jangan langsung kita kayak menceramahi gitu ya, atau memberikan sebuah nasihat yang gimana-gimana. Kecuali memang ya, konteksnya kalau kita di episode 2 atau episode 3 kemarin, kakak bilang, kalau misalkan dia memang minta solusi, ya kita kasih solusi. Kalau memang enggak, dia juga pengen cerita saja, ya dengarkan saja. Ya, kecuali memang ceritanya tentang kejahatan kriminal, ya udah kita laporin ke polisi paling gitu. Tapi kalau misalkan cerita kayak tadi ya, contohnya kita ambil contoh adalah orang yang di ghosting sama pacarnya ya, kamu nggak perlu untuk bilang dia nggak salah sepenuhnya, dia nggak salah sepenuhnya dan kamu nggak benar sepenuhnya, dan nggak perlu kayak gitu. Ngapain kita ngomong kayak gitu? Terus sikap kita gimana Kak? Kan Gini ya udah Kak, dijelaskan cara tadi ada 5 poin.
Nah, gimana Kak? Kan tadi udah dijelaskan ada 5 poin yang kakak jelaskan di situ. Enggak, dalam kasus kayak kita ya 5 poin itu tadi kan. Cuman kalau orang itu tetap ngeyel gimana? Ngeyel apa? Misalnya Kak, ada kasus kayak gini. Dia ini di kayak tadi kan Kakak ngomong bahas tentang pacar kan. Nah, Hmm. ada orang terdekat saya itu dia pacaran nih sama si cowok itu. Nah, terus cowok itu selingkuh, terus kasar, mabuk-mabukan, pokoknya toksik gitu ya. Nah, terus dia datang ke saya sambil nangis-nangis dan saya udah pernah melakukan dengan cara yang kakak bilang tadi kayak kita simpati, kita empati dan kita kayak iba kasihan gitu udah pernah. Tapi pada saat itu saya ngasih nasihat gitu ya. Nasihat kamu jangan balikan lagi sama dia. Udah tahu dia orangnya eh, kayak gitu. Tapi balik lagi. Nah, saya kan kesal juga Kak kalau misalkan nanti dia cerita ke kita lagi, putus lagi, balik lagi, putus lagi. Itu kan kayak rasa ngeyel nggak sih kayak kamu tuh udah Kalau dibilangin. konteksnya, kalau konteksnya seperti apa yang Kak Bella ceritakan dia udah berbalik-balik seperti itu, ya sebenarnya konteks ini lebih tepatnya bukan kepada kasus pelaku dan korban, gitu ya. Kalau misalkan kamu mau dengerin ya dengerin, kalau misalkan nggak mau dengerin ya udah, nggak perlu kayak apa ya. Kalau aku sih kalau gini teman-teman, dalam konteks pacaran ya kita kan udah pernah bahas ya di manajemen cinta itu why orang itu bisa jadi bodoh karena cinta gitu ya. Kita udah bahas itu ter apa eh apa ya terbodoh-bodoh lah ibaratnya orang itu bisa terjadi itu kenapa kita udah bahas itu dan ketika kita udah tahu tentang bagaimana orang itu jatuh cinta itu bakal kayak gitu ya kalau misalkan kamu mau dengerin ceritanya ya dengerin kalau misalkan kamu rasa oh nggak mau dengerin cerita ya udah nggak ada masalah karena itu orang lagi jatuh cinta ya mau balik mau disakitin gimana pun kayak kita udah bilang ya itu kayak kecanduan narkoba kalau dia mau mau berlari seperti apapun ya kan balik lagi karena candu itu ya kecuali dia memang ingin tekad benar-benar ninggalin orang itu dengan memutus akses dan lain kita udah bahas itu nah dalam konteks seperti ini apakah itu termasuk dalam victim blaming ketika kita menasehati atau ketika kita memberikan masukan gitu ya ketika pertama kali mungkin iya ketika kita memberikan masukan bisa dikatakan victim blaming maksudnya pertama kali itu dia baru pertama ya untuk cerita tapi ketika udah ber 5 kali 6 kali berkali-kali gitu ya ya kamu punya hak untuk kayak aku nggak mau untuk dengerin cerita lagi tentang itu ya udah it's okay gitu loh karena diulang-ulang terus kan. Ini konteksnya agak beda sih ke konteks yang kita bahas terkait dengan victim blaming ini. Ini maksudnya karena cinta, karena manajerial cinta sebenarnya. Tapi kalau misalkan apakah ini bisa dikaitkan dengan victim blaming ketika dia udah berkali-kali nggak bisa. Justru ketika berkali-kali itu kamu punya hak untuk kayak aku mau dengerin dan mungkin nggak mau dengerin gitu. Ya udah, terserah kamu gitu. Mungkin konteksnya agak sedikit berbeda ini. Oke, maksud saya tadi tuh Kak, maksudnya kayak gini. Apakah boleh saya kayak menyalahkan orang itu meskipun nggak pernah terucap kata-kata itu, tapi maksud saya tuh apakah dalam keadaan seperti itu kita boleh menyalahkan atau enggak gitu. Dalam keadaan seperti orang itu bolak-balik cerita ke kamu tadi ya. Ya, maksud saya tuh kayak gitu intinya. Apakah dalam Boleh, keadaan boleh untuk menasehati ketika orang itu memang udah selesai bercerita. tapi Kalau tetap konteks itu. ngomong kamu salah itu tetap nggak boleh kalau Kalau ke aku, dia. kalau aku nggak suka ya dengan mengatakan hal kayak gitu. Kalau kakak ya, kayak kamu, kita bisa cek, kamu tuh salah begini. Ya dalam satu kondisi perlu untuk mengatakan itu. Cuman ketika kasusnya orang kayak gitu, aku lebih kayak mendengarkan, terus nasehatin. Makanya kan aku udah bilang misalkan gitu, Kak Bella udah sering nih 5 kali 6 kali terus bilang, kan udah sering aku nasehatin begini. Tapi itu bukan di cerita, bukan dia sampaikan ketika dia sedang sedang sedih atau ketika dia sedang bercerita. Ibaratnya tuntaskan dulu dia bercerita, baru itu kita boleh nasehatin mungkin besoknya mungkin 2 hari lagi gitu. Kadang kalaupun kamu menasihati orang yang sedang mabuk cinta, ya sedang kimia yang di dalam otak ini sedang banyak dopamin dan eh apa kimia yang lain itu sedang sedang banjir, dia sedang sedih, sedang nangis ya kamu nasihin juga sebenarnya nggak akan bisa diterima dengan akal sehat. Nah, kecuali dia sedang dalam perasaan yang netral ketika 1 hari 2 hari setelah itu mungkin udah bisa dinasehatin.
Kalau kamu nasihatinya nah ini temen harus belajar juga. Ketika nasihatinya orang itu lagi sedih, lagi nangis gitu ya, lagi jatuh cintanya ditinggalin terus sedih gitu ya. Kamu mau nasihatin apa kepada orang yang sedang otaknya lagi nggak normal? Yang otak kita lagi normal aja, dengar nasihat orang aja seringkali tidak masuk. Apalagi ketika otak kita sedang tidak tidak normal. Artinya sedang dibanjiri dengan kimia dopamin and etc lah, banyak banget ya dalam otak kita yang pernah kita udah bahas gitu. Gitu sih, makanya mungkin nasihatin orang itu tuh jangan pas lagi di mabuk cinta atau sedang hal-hal kayak gitulah. Tunggu dia netral, itu lebih bisa diterima. Ya apakah dia akan otomatis berubah ya belum tentu, bisa jadi tetap nggak mau dengar, tapi itu langkah yang lebih baik daripada kamu menasihati ketika dia sedang di mabuk cinta tadi. Gitu Kak Bel. Kak, untuk memastikan aja ya Kak, yang tadi. Itu jadi kita nggak boleh menyalahkan dua orang sekaligus. Gitu ya. Dalam konteks Kayak apa dulu nih Kak Bel? Dalam yang konteks kayak apa dulu saya nih? tanyain tadi, kayak kamu salah, orang itu juga kita nggak boleh nggak bisa menyalahkan orang itu Iya karena nggak kamu perlu, juga walaupun salah kamu gitu. tahu dua-duanya salah, nggak perlu kamu bilang kayak gitu kepada orang yang sedang bercerita kepada kamu atau sedang misalkan nih, contoh kayak tadi nih, kayak orang yang sedang mohon maaf diperkosa karena pakaiannya misalkan. Ya, kamu satu sisi kamu salah, kenapa kamu pakai pakaian begini? Nah, satu sisi dia sebagai laki-laki punya nafsu, wajar dia begini. Nah itu nggak perlu disampaikan for what gitu loh. Tapi kalau misalkan orang yang kayak pacaran juga kayak tadi ya, dia pacaran kemudian kamu sih dia nggak 100% salah, kamu juga nggak 100% benar. For what ngomong kayak gitu untuk apa? Kalau dalam hamil orang dua orang hamil di luar nikah gimana Kak? Kayak gitu. Yang kayak Iya, kasus-kasus yang di enggak media aku sosial itu, yang mana? yang misalkan ada orang perempuan nih menjadi, ya mereka sama-sama gitu ya, tapi sama-sama mau, tapi mereka malah disudutkan kayak gitu, yang wanitanya dianggap menjadi korban, yang laki-lakinya dianggap jadi pelaku. Nah itu gimana, paham nggak maksudnya? Nggak paham. Kasusnya apa ya itu yang ada, perasaan juga pernah dulu waktu itu kakak kayak gini kak, maksudnya misalnya ya kak, dalam kasus ada dua orang, terus si perempuan ini hamil, misalkan di luar nikah. Nah, tapi sebelum itu mereka itu, anggaplah mereka itu sama-sama mau nih melakukan itu tuh, HB-nya sama-sama mau misalkan. Nah, setelah itu si perempuan ini mengumbar ke sosmed tentang aib yang dia lakukan. Nah, netizen Indonesia ada yang menyalahkan, ada yang mendukung. Nah, si laki-laki itu dijadikan pelaku mutlak. Itu gimana? Kalau misalkan kita, pandangan kita nih sebagai Kak, netizen sebut aja yang kasusnya bijak, Erika ya, Erika Karlina yang sama DJ Panda itu. nggak tahu. Kamu coba deh analisa, kenapa orang itu lebih respect ke Erika? Sebenarnya bukan yang dimasalahkan sama netizennya itu bukan masalah hamil di luar nikahnya, tapi yang dimasalahkan oleh netizen itu DJ Panda yang tidak mau bertanggung jawab. Itulah kenapa DJ Panda atau si laki-laki ini itu seakan-akan disalahkan sama netizen. Karena framing yang ada di media sosial itu karena apa? Karena si DJ itu tidak mau bertanggung jawab. Sehingga netizen itu menyerangnya bukan masalah hamil di luar nikahnya, tapi dia serang adalah kenapa dia nggak mau bertanggung jawab. Nah itu, gitu. Tapi Nah, kalau misalkan apa? yang saya maksud itu kan si ini dianggap menjadi korban. Itu gimana Kak kalau misalkan dia dianggap menjadi korban? Maksudnya si perempuannya. Iya, si perempuannya dianggap menjadi korban. Ini dalam kasus yang sama yang saya sebutin atau beda? Iya, sama. Kamu coba analis lagi, yang dia tuh jadi korban itu bukan korban dia hamilnya, tapi korban karena tidak ditanggung Kalau kayak Netizen gitu tahu kok, gimana? netizen tahu kok, maksudnya mereka tuh sama-sama mau, netizen juga tahu kok. Nah, cuman yang jadi masalah adalah gitu loh, korban karena anaknya nggak diakui. Nah itu yang bikin netizen itu kesel, nggak tanggung jawab. Itulah seakan-akan sih
cewek itu menjadi korban. Sebenarnya netizen juga sama-sama tahu, mereka sama-sama mau. Netizen nggak menyalahkan gara-gara hamil di luar nikahnya terus nyalahkan si laki-lakinya, enggak. Cuma yang disalahkan sama netizen adalah si laki-laki itu seakan-akan tidak tanggung jawab, tidak empati, malah memparodikan hamilnya, kemudian juga kayak tidak mengakui sebagai anaknya, dan lain itu yang membuat netizen marah. Itulah kenapa netizen itu lebih respect kepada si cewek, karena menganggap bahwasanya si cowok itu tidak bertanggung jawab. Bukan masalah hamil di luar nikahnya. Mereka juga sama-sama tahu kehidupan DJ seperti apa sih, kehidupan dunia malam seperti apa sih. Nah, netizen juga ada yang beranggapan kayak yang dipermasalahin itu bukan hamil di luar nikahnya sama netizen sebenarnya, tapi adalah perihal sikap dari laki-lakinya. Coba deh kamu lihat video-videonya, analisa dari komentar-komentar mereka. Kau kan pernah bikin tulisan tentang itu kakak, itu kan udah, ya pernah bikin tulisan tentang itu. Kakak sudah coba untuk analisa, ya ternyata memang yang apa ya, disudutkan sama netizen itu memang si laki-laki, tapi bukan karena hamil di luar nikahnya, tapi gak dari laki-laki yang seakan-akan tidak bertanggung jawab dari kejadian itu gitu. Terus muncullah pahlawan nih si cowok satunya, seakan-akan dia mau bertanggung jawab, jadi dia yang dipuja-puja, ya kayak gitulah. Jadi konteksnya di situ kalau kasus itu bukan karena hamil di luar nikah terus menyalahkan laki-lakinya, bukan. Yang jadi inti masalah dari netizen itu bukan itunya, tapi pertanggungjawabannya kemana, itu Mbak Bel. Itulah kenapa seakan-akan si betina ini, si cewek ini jadi korban banget, ya, gitulah kurang lebih. Tapi Kak, kalau dalam kasus itu ya, pasti kan ada yang hujat kan ya. Nggak mungkin kayak nge-support keduanya kan, nggak mungkin. Nah, itu kalau misalkan ada satu netizen misalkan ya, contoh, itu ngomong, ya salah kalian juga sih, sama-sama kayak gini. Siapa 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 suruh melakukan hal-hal kayak yang nggak benar? Itu boleh nggak kalimat itu diucapkan pada saat itu? Enggak, kalau enggak, kalaupun aku Nggak tahu boleh mereka juga. sama-sama salah, untuk apa aku mengucapkan itu? Nggak boleh juga. Makanya iya, kalau misalnya nih, aku tahu mereka sama-sama salah. Jangankan hubungan badannya, bergaulnya aja salah, kan gitu. Terus Heeh. ketika ada hubungan salah itu terus aku bilang kali itu sama-sama for what? For what? Untuk apa? Apakah akan memperedakan masalah? Tidak. Apakah mereka juga tidak tahu bahwa mereka salah? Enggak, mereka tahu mereka salah. Untuk apa? Yang ada itu hanya melampiaskan emosi kita saja. Pertama itu. Kemudian yang kedua itu seakan-akan kita apa ya, kayak orang itu tuh udah tertimpa, udah jatuh ya, memang salah, terus disalahkan. Untuk apa? Untuk apa gitu? Makanya aku kan di tulisan kakak nggak menyalahkan, nggak terlalu apa, nggak bilang kalau kalian salah berdua, salah enggak. Mereka juga tahu mereka tuh salah gitu loh. Dan udah terjadi. Terus kamu tujuan komen itu untuk apa? Untuk apa coba? Gimana Kak? Tujuan komen itu untuk apa kayak gitu misalkan? Yang namanya juga netizen Kak. Pasti Nah, untuk memuaskan masalahnya juga. ini. Nah, makanya makanya kita nggak bisa untuk kayak apa ya ibaratnya ngikut netizen atau mengambil contoh dari hal kayak gitu, boleh aja. Cuman coba deh dipikir, komen kayak gitu untuk apa sih? Apakah memang itu komen benar-benar pure ingin berempati, atau komen itu justru hanya sekedar ingin melampiaskan emosi kita dan menganggap bahwasanya kita yang kita benar orang lain enggak gitu. Coba deh. Kakak lebih tertarik komen itu untuk karena gini, kadang kakak bisa tahu tentang karakter dan pola pikir seseorang itu dari cara dia berkomentar. Gitu. Nah, orang-orang kayak gitu, yang komentar-komentar kayak gitu, itu nggak ada lain dan tidak ada bukan, tidak ada niat apa. Itu ngapain ngomong kayak gitu, untuk apa tujuannya? Kalau dikatakan kalian salah ya, di mereka juga tahu salah gitu. Cuman udah terjadi. Apa yang mereka butuhkan? Apakah tetap di blaming terus? Iya, dia tahu dia salah gitu. Jadi nggak perlu untuk blaming hal-hal yang memang udah jelas-jelas salah. Mereka yang mereka butuhkan ya dukungan. Dukungan artian bukan dukungan perzinahannya ya, tapi adalah tentang bagaimana kita eh apa ya istilahnya itu, lebih kepada menenangkan situasi dan kondisi gitu. Ya, kalau kita memang nggak bisa memberikan pertolongan kepada mereka, ya setidaknya kita jangan jangan memperkeruh keadaan dengan komen-komentar yang nggak jelas. Gitu. Itu yang pertama nih. Kemudian yang kedua, ya nggak tahu ya komentar netizen kayak gitu dibaca nggak sama mereka.
Tapi yang jelas kayak gitulah. Cukup Kak, alhamdulillah paham. Makasih ya Kak, maaf banyak Iya, tanya. jadi kemana-mana pembahasannya Kabel. Ya juga ya kita ngetik gitu dihisap pula ya betul, hisap pula. Dan dalam Islam itu hati-hati loh ketika kita mencaci maki atau menghina sebuah ke kemaksiatan orang lain misalkan ya dengan dengan kebencian dan rasa ujub dalam diri kita nanti kita akan diuji loh dengan masalah seperti orang lain itu. Wah, kamu ini begini-begini. Ih, lihat tuh orangnya tuh begini. Kita ada ujub dengan bangga diri kita terus kita merendahkan orang lain karena merasa mereka berdosa. Nanti kita akan diuji dengan satu hal yang sama. Maka hati-hati gitu. Ya, maka sebenarnya konteks victim blaming ini adalah balik lagi ke ke victim blaming, ke pembahasan awal ya berkaitan dengan ketika orang itu menjadi korban, korban bully, korban pemerkosaan, korban perampokan, atau korban-korban musibah lain lah. Nah itu kita nggak boleh untuk victim blaming ya. Jadi karena Kabela udah kepacaran, hamil di luar nikah dan lain, jadi bercampur-campur mungkin teman-teman nggak tertarik garis merahnya atau benang merahnya. Ya pada intinya nanti bisa dilihat ya rekaman ulangnya. Fokusnya adalah kepada korban-korban dari kejahatan atau orang-orang yang sedang tertimpa sebuah musibah. Seperti itu. Ya, thank you teman-teman untuk pertemuan malam hari ini. I'm very excited. And then next week insya Allah kita akan membahas tentang toxic parenting. Ya tadi kita udah ngebahas sedikit ya. Dan perhadapan toxic parenting keenam. Dan insya Allah segmen mental health yang berkaitan dengan hal-hal kayak yang istilah-istilah toxic parenting, inferior, and then yang lain ya, apa namanya, inner voice mungkin nanti kita akan bahas juga. Itu mungkin akan sampai ke episode 10 begitu. Nah, tapi untuk yang 11 sampai 20 atau 11 sampai 30 nanti akan tetap tentang mental health, self improvement atau juga tentang apa mindset gitu ya. Yang basicnya tentu dengan basic-basic Islam itu nanti akan kita bahas juga. Apakah tentang mental health lagi atau tentang yang lain belum tahu. Intinya nanti kita akan ngebahas satu hal yang tiap pekannya itu berbeda dan sedikit banyaknya akan memecahkan stigma-stigma masyarakat yang ada di sekitar kita dan kita bisa pelan-pelan memperbaiki diri kita lalu memperbaiki orang-orang yang ada di sekitar kita. Thank you teman-teman, selamat beristirahat semuanya. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron semuanya, syukron Kak Bella, syukron Kak Sinta, syukron Kak Susan, syukron Kak Nurdin. Terima kasih Mbak Eva, terima kasih Kak Denisa, Kak Ayu. Kak Ayu ini kayaknya tidur. Kak Hati, Kak April, Kak Wahda, Kak Maya, terima kasih banyak ya Kak Adela dan juga Kak Rohma yang hari ini kamu telat. Materinya nggak panjang, cuma sekitar 30 menit nanti bisa disimak saja. Thank you teman-teman semua. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.